Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Hancurnya Istana Iblis bagian ke-6. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Hantu tanpa kepala, bisik Mia gemetar dan ketakutan. Apa? Mia memutar tubuh dengan terperanjat. Sesosok kepala tergeletak di meja. Dengan gerakan perlahan, kepala itu memutar dan sepasang matanya yang merah menatap ke arah Mia. Panik seketika melanda dada Mia. Ia menjerit tertahan, kemudian roboh dengan sekujur tubuh yang lemah. Dalam kekaburan panjang, ia melihat potongan kepala tadi menyeringai dan kemudian menghambur ke arahnya. Mia ingin menjerit lagi, tetapi ia sudah keburu tidak sadarkan diri, jatuh terkulai di lantai. Mia terbangun manakala matahari telah tinggi. Mula-mula kelopak matanya mengerap-ngerap heran. Kemudian ia mengenali kamar tidur yang sempat tampak asing sebentar lagi. Lapis dinding hijau lumut, lemari-lemari, sebuah toilet, dan karpet lantai berwarna krem. Jendela kamar masih tertutup, tetapi Dito telah menyingkapkan tirainya sehingga matahari memantulkan cahayanya di permukaan karpet yang bersih cemerlang. Mia melemparkan selimut. Waktu geliat otot leher yang terasa kejang, Mia meringis. Refleks tangannya meraba bagian belakang kepalanya yang terasa ngilu. Tidak ada benjolan. Namun ketika jarinya menekan, sakitnya bukan main. Ia segera menarik jarinya, lalu mencium bau minyak gosok. Terheran-heran kembali ia memandangi sekeliling kamar. Siapa yang menggosokkan minyak krem di belakang kepalanya? Tentulah Dito atau malah mungkin Bu Barda. Tetapi mengapa? Astaga, bukannya ia rasa telah pingsan tadi malam. Dan ketika jatuh ke belakang, kepalanya lebih dahulu membentur lantai. Mia mengejang seketika. Ia tahu sekarang. Tadi malam ia duduk di ruang tamu karena tidak bisa tidur. Dan tiba-tiba terdengar rolongan anjing dan ratapan yang aneh. Lalu ia menyingkap tirai jendela. Makhluk itu, ia berbisik kecut. Makhluk hitam tanpa kepala. Saat itu juga Mia meloncat dari tempat tidur. Ia berlari-lari kecil ke ruang tamu. Rasanya ia telah menabrak salah satu kursi sampai terguling. Tetapi kursi tamu tampak tersusun rapi, seolah belum pernah dijamah. Tirai-tirai tidak saja tersingkap, jendela depan pavilion malah terbuka. Takut-takut Mia mendekati jendela, meninjau keluar. Apa yang ia saksikan saat itu adalah apa yang telah ia saksikan pada malam hari sebelumnya. Pagar besi ukir, tanah perbukitan yang naik turun, pepohonan yang rindang, langit yang biru jernih, serta onggokan batu raksasa di pinggir bukit. Bedanya kini semua tampak lebih jelas di bawah siraman cahaya matahari, bukan di bawah naungan bulan yang pucat. Masih ada hal satu lagi, di puncak batu yang paling tinggi. Ia tidak melihat bayangan apapun juga. Makhluk tanpa kepala itu sama sekali tidak terlihat. Apakah aku hanya bermimpi? Mia bergumam sendiri. Ia yakin telah melihat pemandangan yang ada di luar jendela kamar depan pavilion. Memang lebih hitam, lebih suram, lebih menakutkan. Tidak secerah dan seindah mempesona siang ini. Lalu bayangan siapa pula yang mendadak muncul di belakangnya? Sudah bangun Mia. Mia berpaling ke sebelah kanan. Seorang perempuan tua berbaju lembut mendekati jendela dengan langkah perlahan.
Di tangannya ia memegang seikat kembang berwarna-warni dan memiliki berhelai daunnya yang hijau segar. "Oh, Bu Barda," perempuan itu tersenyum. "Oh ya," perempuan tua itu menjulurkan tangan yang memegang kembang ke jendela. "Bunga yang ada di dalam jambangmu sudah 3 hari. Gantilah dengan yang ini agar kecantikanmu semakin tampak menawan." "Ah, ibu ini." Mia tersenyum malu sendiri menerima bunga itu. "Ada lagi?" "Ya Bu, suamimu telah berangkat ke kantor pagi-pagi benar. Ia berpesan agar kau bersenang-senang saja di rumah. Mungkin akan pulang terlambat. Katanya ia ingin pamit, namun tidak tega mengusik tidurmu yang lelap." "Oh, begitu Bu Barda." Di dalam hati Mia memaki Dito. Sialan, anak itu seenak jidat sendiri memutuskan rencana. Mengapa ia pergi mendadak pagi-pagi buta? Ah, biarlah aku ikut sesuai hal yang telah ia rencanakan. "Ada apa Mia? Kau melamun?" Mia tergagap. "Tidak Bu, hanya heran saja kalau Mas Dito sudah pergi sepagi itu." Bu Barda tersenyum manis sembari berkata, "Pergilah engkau mandi Mia, sarapan pagimu sudah dingin. Sementara kau mandi, aku akan menghangatkan lagi." Mia tidak ingin merepotkan induk semangnya itu. Akan tetapi perempuan itu telah berlalu masuk ke dalam rumah melalui pintu utama. Selama beberapa saat Mia masih tercengang di jendela. Baru saja 1 jam kemudian Mia duduk menghadapi meja makan di ruang tengah rumah induk semangnya. Selesai mandi, ia berjemur di bawah siraman matahari sambil menghirup udara perbukitan yang tidak mungkin ia cicipi selama tinggal di kota. Sambil menikmati sarapan paginya yang sudah terlambat itu, Mia bertanya pada induk semangnya, "Mengapa sepi benar di sekitar kita, Bu Barda?" Perempuan tua yang tengah merajut selai kaos kaki berpaling dan menghentikan pekerjaannya. "Apa yang ingin kau tanyakan, Mia?" "Suasana di sekeliling kita, Bu. Setelah mandi tadi, aku sempat melihat-lihat di sekitar rumah. Jalan-jalan di aspal mulus berkelok-kelok, memasuki hampir setiap pekarangan rumah. Sepintas, lalu aku melihat beberapa orang yang masih asing bagiku. Tetapi aku sama sekali tidak pernah melihat anak kecil di tempat ini." "Oh itu, nggak usah heran Mia. Kau dan suamimu tidak saja pendatang baru di tempat ini, malah juga penghuni yang termuda. Aku dan bapakmu, lantas tetangga-tetangga kita yang lain, paling sedikit telah berusia 50 tahun. Perempuan itu meneruskan pekerjaannya, merajut kaos kaki yang selintas pandang jelas terlihat sangat kecil, sangat pas dan cocok untuk ukuran bayi yang baru saja lahir. Sambil menggerakkan jarum rajut dengan terampil, perempuan itu menjelaskan, "Jangan berpikir yang bukan-bukan Mia. Kolonel pensiunan yang tinggal di rumah sebelah yang atapnya merah itu mandul. Ia dan istrinya tidak punya anak. Aku dan bapakmu lebih beruntung. Meski anak kami meninggal ketika masih berusia 7 tahun. Setidaknya selama 7 tahun di kehidupan kami pernah terdengar celotehan bocah. Apakah sudah diceritakan oleh bapakmu?" Mia hanya mengangguk saja untuk menjawab pertanyaan Bu Barda. "Nah, tetangga-tetangga kita yang lain semua punya anak. Ada yang 2, 3, 4, bahkan selusin." "Lantas Bu Barda, kemana semua anak itu?" "Semua anak-anak mereka telah menikah, punya rumah dan anak-anak sendiri. Mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Kerja mereka macam-macam, hampir di semua bidang. Ada yang dari pegawai negeri, pengusaha yang sukses, beberapa orang jadi politikus, beberapa yang lain memegang jabatan penting di berbagai instansi pemerintah. Kalau kau sempat dan ada waktu,
Berkunjunglah ke rumah-rumah tetangga. Nanti akan kau kenali mereka satu persatu. Dan kau ketahui siapa dan apa pekerjaan anak-anak mereka. Meskipun kau lihat tidak ada anak kecil tinggal di sekitar kita, percayalah, kami semua merasa bahagia. Oh iya Mia, perempuan itu menatap Mia dengan mata tajam. Kata Nak Dito, kalian juga belum berencana untuk memiliki momongan. Sekejap lamanya Mia terkejut atas pertanyaan Bu Barda. Namun dengan cepat perempuan muda ini dapat kembali menguasai keadaan agar perubahan air muka tidak terlihat oleh perempuan tua yang tengah duduk di depannya. Iya Bu, kami belum berencana punya anak. Mungkin 1 atau 2 tahun di muka baru akan kami putuskan mengenai hal itu. Mereka berdua kembali berbincang-bincang tak berujung pangkal soal anak. Sampai suatu saat induk semangnya bertanya serius kepada Mia. Wajahmu aku perhatikan dari tadi tampak pucat. Kau sakit? Mia terdiam. Sebenarnya ingin ia ceritakan kejadian tadi malam. Akan tetapi hal itu ditahannya kuat-kuat. Ia tidak ingin Bu Barda khawatir dengan keadaannya. Tidak Bu, saya baik-baik saja. Hanya saja mungkin karena kelelahan dan tidur larut malam tadi. Bu Barda mengernyitkan kening. Apakah kamarmu kurang nyaman sehingga kau tidak bisa tidur lelap tadi malam? Mia mengeleng. Bukan karena itu Bu, kamarnya sangat nyaman, kasurnya empuk. Hanya saja tidur untuk pertama kali di tempat yang baru, terkadang saya masih kesulitan. Perlu sedikit penyusuan agar nantinya terbiasa. Pergilah temui Dokter Usman. Ia salah seorang tetangga kita yang baik dan tidak pernah mengeluh kalau pintunya digedor tengah malam buta. Ia seorang dokter umum yang masih aktif di salah satu rumah sakit terbesar di kota ini. Mintalah obat kepada Usman agar kau lebih sehat dan kelihatan segar. Tentu suamimu akan bersedih melihat kau sepucat ini Mia. Katakan saja atas suruhanku. Ia tidak akan menarik biaya sepeser pun. Sekarang Bu, lebih cepat, lebih baik. Mia berhenti di sebuah rumah yang termasuk rumah mewah dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain di pemukiman itu. Halamannya luas, di beberapa sudut tampak pohon mangga menjulang dengan kokoh. Sebuah kebun bunga tampak berseri dalam sinar matahari siang. Teras dengan tegel berwarna kuning dan bentuk jendela kaca yang sedang populer di kota besar. Sepi di dalam. Hanya cahaya temaram yang terlihat keluar dari sela-sela ventilasi dan tirai yang tipis menutup jendela kaca tadi. Mia lantas mengetuk pintu. Tidak ada sahutan dari dalam. Kembali lagi, Mia mengetuk pintu lebih keras. Lalu ada suara langkah kaki, tertegun-tegun dan agak kaku. Seketika Mia melihat bayangan tubuh seorang perempuan tua di ambang pintu yang telah terbuka. Seorang perempuan yang sudah berusia 50 tahunan menyambut Mia dengan ramah tamah. Perempuan itu bertubuh ramping dan berdirinya masih terlihat kokoh dalam usia yang sudah mulai lanjut. Sudah dapat dipastikan perempuan tua itu adalah istri Dokter Usman. Karena menurut penjelasan Bu Barda, Dokter Usman hanya tinggal berdua saja dengan istrinya. Selamat siang Bu, Mia menyapa seramah mungkin. Kau Mia, pasangan baru yang tinggal di rumah Pak Barda. Mia mengangguk sembari tersenyum. Iya Bu. Ayo Nak Mia, silakan masuk. Kebetulan ada kau datang, sehingga aku tidak merasa kesepian hari ini. Iya Bu. Lalu istri Dokter Usman menyisir memberi jalan. Mia segera berada di ruang tamu yang cukup besar, dilengkapi dengan perabotan yang bisa dikatakan bagus dan cukup mewah.
Mia duduk seraya menghela napas panjang di salah satu kursi. "Saya Endah, istri Dokter Usman." Perempuan tua itu mengulurkan tangannya pada Mia. Uluran tangan itu disambut dengan hangat oleh Mia. "Bu Barda sudah menceritakan semuanya pada saya. Dan maksud kedatangan saya ke sini selain ingin bersilaturahmi, juga ingin bertemu dengan Dokter Usman." Istri Dokter Usman yang bernama Endah menghela napas. "Sayang sekali, Pak Usman sedang tidak ada di rumah. Tadi pagi ada telepon dari pasien pribadinya. Mungkin nanti sekitar jam 3 beliau sudah pulang." Setelah berbasa-basi dan bercakap-cakap, beberapa lama kemudian Mia berjanji akan kembali pukul 3 siang pada saat Dokter Usman menurut istrinya pasti sudah ada di rumah. Mia kemudian berkeliling sebentar. Daerah perumahan di atas bukit itu tidak banyak penghuninya. Ia perkirakan paling banyak 14 kepala keluarga. Sesekali ia melempar senyum manakala melihat seorang wanita yang sedang duduk di teras rumahnya masing-masing. Sebelum masuk ke pavilion yang ia tempati, Mia mendadak berubah niat. Di sudut hatinya, rasa penasaran tiba-tiba menyeruak, meskipun diselingi oleh rasa takut tentang kejadian yang dialami tadi malam. Ia telah berjalan dari sisi rumah itu untuk kembali pulang dan melihat onggokan batu raksasa di bibir bukit yang paling tinggi terlalu dekat untuk dilampaui begitu saja. Dengan napas tersenggal-senggal, Mia mendaki jalan yang aspalnya sudah hancur dan berlubang-lubang, berbelok melewati sebuah rumah tua yang tampak suram, sunyi dan sepi, seolah tidak berpenghuni. Rumah itu sangat besar dan mungkin terbesar dari semua rumah yang ada di pemukiman itu. Bentuk bangunannya menyerupai bangunan kuno model zaman penjajahan. Asap yang terkepul dari sebuah cerobong asap yang menjulang sebagai pertanda masih ada orang yang tinggal di rumah yang berbau misteri itu. Mia benar-benar merasa betisnya kaku waktu ia kemudian duduk bermandi keringat di permukaan sebuah batu yang rata dan cukup lebar. Matahari telah mulai bergeser ke sebelah barat. Angin bertiup sepoi-sepoi basah sedikit kencang. Di sekitaran tumbuh rerumputan hijau yang subur dan terawat rapi. Hidungnya sesekali membaur aroma lembab yang aneh, seperti bau aroma ramuan jamu dan rempah-rempah. Dari tempat duduknya, Mia dapat melihat rumah yang ia diami untuk sementara waktu. Demi misinya mengungkap tabir kasus penuh misteri yang selama puluhan tahun belum terpecahkan sama sekali. Sementara pandangannya menyapu rumah tetangga, jalan aspal yang berbelok-belok, jalan utama yang menurun curam, dan kemudian membelah perumahan penduduk yang kemarin sore ia lalui bersama Dito. Jeritan liar sekelompok burung yang terbang di balik bebatuan raksasa itu mengagetkan Mia sesaat. Ia perhatikan burung-burung itu terbang melayang, berputar-putar 3 kali seperti hendak hinggap di atas batu besar itu. Akan tetapi, sontak kawanan burung itu terbang menjauh, menuju langit biru sampai tinggal titik-titik kecil berwarna hitam. Apa kiranya yang jadi penyebab burung-burung itu terkejut? Pertanyaan itu berkecamuk dalam hati Mia. Gadis ini memperhatikan ke sekitar. Ia tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai. Ataukah ada sesuatu di balik onggokan batu raksasa itu? Sesuatu yang tinggi kekar, kokoh, hitam, dan tanpa kepala. Mia terperanjat sendiri oleh gambaran seram itu. Perasaan was-was menggelitik dadanya ketika ia memanjat batu demi batu. Sampai akhirnya ia berdiri di puncak. Semula ia duga
akan melihat hamparan sawah, ladang, dan sungai yang mengalir seperti ular naga. Kemudian ia kaget sendiri. Batu raksasa tempatnya berpijak, tertanam kokoh dalam tanah. Di bawahnya terbing curam dengan batu yang karang dan terjal, semak belukar, dan batang-batang pohon yang kurus kering merayap sepanjang tebing terjal di bawahnya. Berbidang-bidang kebun jagung terhampar jauh di bawah. Memandang lebih jauh, rumah-rumah penduduk terlihat kecil, bagai kotak korek api yang berjajar dengan rapi. Sekian lama berdiri di atas batu raksasa tadi, Mia agak gamang. Tubuhnya gemetar dan bergoyang. Ia hampir saja rubuh ketika terdengar suara lunak di belakangnya. "Sedang apa nak kau di situ?" Mia tidak langsung berpaling. Lebih dulu ia duduk perlahan-lahan, berjaga-jaga jangan sampai terpeleset. Sesudahnya baru ia berputar sedikit demi sedikit. Batu yang sebelumnya ia duduki dari atas kelihatan seperti altar persembahan. Di hadapannya kini hanya berjarak beberapa langkah berdiri sosok tubuh. Tampak terlihat pendek dan gempal, menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. "Turunlah, berbahaya duduk di situ." Jelas itu teguran keras, namun diucapkan dengan lemah lembut. Sedikit malu, Mia meluncur turun. Setelah mereka berhadap-hadapan, barulah ia sadar tubuh laki-laki di depannya ternyata tidak sependek yang ia lihat tadi. Lelaki itu sudah paruh baya, memiliki raut wajah yang bundar, beralis tebal, berbentuk mata parang. Pipi berlemak sehingga hidungnya tampak pesek, serta mulut yang tebal dengan tarikan yang sepintas, lalu tampak lemah. Tetapi dagunya kuat, pertanda keteguhan pendirian dan ambisi yang kuat. Sementara rambutnya yang hitam pekat tersisir licin rapi ke belakang. "Kau tentunya pendatang baru," orang itu tersenyum. Kepala Mia mengangguk. Amat sukar baginya menghindari tatap mata yang tajam berkilat dan kelopak yang sudah terlihat mulai mengeriput di hadapannya. Ada semacam daya tarik yang sangat kuat dalam dirinya untuk jangan memalingkan muka dari orang yang telah mengagetkan itu. "Mia, kalau tidak salah." "Benar pak," sahut Mia dengan tenggorokan yang terasa kering kerontang. "Mia Kusumandari." Ia mengulurkan tangan. Segera telapak yang tebal, kuat dan kasar menjabat telapak tangan Mia yang kecil, lemah dan halus. "Aku Parlin Kartadikrama. Sebut saja aku Parlin, sebagaimana orang-orang lain menyebut namaku selama ini." Jantungnya terasa mengentak-entak manakala lelaki parubaya itu menyebut nama Parlin. Nama yang keramat yang selama ini desas-desus yang sangat erat kaitannya dengan kasus pembunuhan yang usang yang tidak kunjung terselesaikan. Dan kini orang itu berdiri di hadapannya. Dito memang benar, keterangan dia tepat 100%. "Aku tinggal di rumah sana." Laki-laki besar itu menunjuk ke bawah mereka, rumah di depannya. Taulah Mia, kenapa rumah tua itu berbau misteri. "Hei nak, kau melamun." Lelaki bernama Parlin itu melambai-lambaikan tangannya ke arah Mia yang berdiri terpaku di tempatnya. "Oh, jadi bapak yang punya rumah besar dan antik itu," desah Mia. Parlin tersenyum sembari berkata, "Menyenangkan, kau sudah tahu nak Mia. Kuharap seterusnya kita bisa terus berhubungan dengan baik. Tadi dari jendela dapur aku sempat mengkhawatirkanmu waktu kulihat kau memanjat ke atas." Parlin menghentikan ucapannya sembari mengamat-ngamati Mia sejenak, tampak berpikir. Lalu ia kembali berujar, "Cari sesuatu?" "Oh, tidak. Memang tidak ada apa-apa kan di atas sana?"
ujar Parlin dengan pelan namun tajam. Entah mengapa, Mia dihinggapi perasaan gelisah. Sudahlah, agar hari yang indah ini tidak dirusak oleh musibah yang kita semua jelas tidak mengendaki. Sebaiknya kau pulang saja sekarang. Di mana kau tinggal, anakku? Di rumah Pak Barda. Oh, kau orang yang baru sementara tinggal di sana. Tempo hari Barda cerita kepadaku perihal seorang pasangan muda yang hendak mengontrak rumah. Ternyata itu kau dan kita sudah bertemu di tempat ini. Lekas pulang, petang mulai menjelang. Anginnya bertiup kencang di sini, tidak baik untuk kesehatan. Terima kasih Pak Parlin. Mereka lantas berpisah menempuh jalan berlainan arah. Selama perjalanan pulang ke rumah, kuduk Mia bergetar. Nalurinya berbisik, Pak Parlin tidak langsung pergi, melainkan terus mengawasinya dari jauh. Mungkin juga mengintainya. Nyalinya seketika melumer. Keberanian yang selama ini menjadi sifatnya mendadak raib, lenyap, hilang entah kemana. 4 hari Mia tinggal dalam penyamaran di permukiman di atas bukit. Dito seperti biasa selalu pergi pagi-pagi dan pulang menjelang malam dengan alasan pekerjaannya sebagai wartawan. Mia tahu karena profesinya sama dengan Dito, sehingga ia tidak memusingkan hal itu. Baginya, tinggal di pemukiman ini sudah sangat dekat dengan apa yang dicarinya. Parlin, nama lelaki misterius pemilik pabrik pengolahan kayu lapis, yang konon menurut desas-desus erat hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki. Aku sebenarnya ingin mulai penyelidikan di rumah Parlin, seperti yang kau katakan. Ternyata benar, orang itu tinggal di pemukiman ini. Bahkan kau sudah melihat wajah dan tempat tinggalnya Mia, katanya seraya tiba-tiba menghentikan langkah begitu saja, lalu memandang ke wajah Mia yang duduk gelisah dekat meja, sembari jemarinya yang memegang pena menari-nari di atas sebuah buku kecil. Kita harus hati-hati, Dit. Rumahnya sangat menyeramkan. Jangan sampai kita salah langkah. Ini hari keempat kita berada di tempat ini. Kalau bisa, secepatnya kita harus mendapatkan keterangan dan bukti-bukti yang kuat. Misal, informasi di mana sebenarnya pasangan-pasangan yang hilang secara misterius itu ada di mana. Kalaupun mereka semua mati, di mana mayatnya dikuburkan. Dito menelan ludah baru meneruskan. Aku pun sebenarnya mulai gentar, Mia. Ternyata kasus ini kasus yang teramat berat. Kita tidak boleh menyerah sampai di sini. Mia memberi semangat, namun dengan suara kering. Dito mengangguk sembari membuka jendela. Seketika kegelapan terlihat di depan mata. Pemuda berambut ikal sebau itu segera mengorek saku kemejanya. Dikeluarkan satu batang rokok, disulut dengan pematik, lalu diselipkan di sela-sela bibir. Tidak lama kemudian, asap tipis menggambur dari rongga mulut dan terbang terbawa angin. Mia, kau kenapa? Dito buru-buru melemparkan rokoknya yang masih separuh lebih itu keluar jendela. Karena dilihatnya, Mia memegangi kepala sembari mengeluh lirih. Kepalaku sakit sekali, Dit. Aduh, sangat pening. Mataku juga sudah mulai berkunang-kunang. Mia menutup telinga dengan kedua jarinya. Ia merasa telinganya berdenging-denging. Denging itu lenyap perlahan. Akan tetapi, kepalanya perlahan mulai terasa bertambah pening. Melihat wajah Mia yang berubah pucat, Dito makin terkejut dan panik. Ia usap wajah itu, lalu dipijit bagian-bagian tubuh Mia yang ia perkirakan telah menerbitkan rasa sakit. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Pusing sekali, Dito. Rasanya berputar-putar. Mia berkeluh kesah. Tolong ambilkan obat yang diberikan oleh Dokter Usman.
Di mana kau simpan? Di laci lemari. Tak lama setelahnya, ini minumlah. Berturut-turut Mia menelan 2 butir pil, 2 butir kapsul, dan sebungkus puyer dengan bantuan segelas air hangat. Denyut-denyut di belakang kepalanya semakin hilang sesudah ia rebah beberapa saat dengan mata terpejam. Tidak lama kemudian ia hanyut dalam gelap. Gangguan yang pernah ia alami 4 hari lalu setelah ia meminum obat yang sama. Perasaan ngantuk serta perasaan hati yang nyaman dan tentram dibarengi dengan pandangan kabur serta sepasang kelopak matanya yang terasa berat dan teramat sulit untuk dibuka. Mia berusaha untuk menahan rasa kantuknya. Ia buka mata, ia lebarkan sekuat tenaga. Pandangannya mengabur dan samar. Ia melihat sosok tubuh Dito menjauh dengan gerakan lambat dan lenyap dalam kegelapan. Tidak berapa lama bayangan seseorang berjubah hitam muncul lagi. Mula-mula hanya seorang diri, kemudian muncul seorang lagi dan lagi. Dari 1 menjadi 2, 3, 4, atau 5, 7, 11. Terdengarlah suara gumaman dari orang-orang itu seperti menyandungkan lagu-lagu yang aneh. Bukan, itu bukan lagu, lebih menyerupai sebuah mantra yang sangat ganjil. Lalu bisikan halus terdengar di ambang kesadaran Mia yang mulai terenggut. Seingatnya berbunyi begini, hati-hati, pelan sedikit. Kemudian tubuh Mia seolah direnggut tangan-tangan kasar, diangkat melayang-layang entah kemana. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.